Berlama-lama lagi, mari kita dengarkan talk show selanjutnya. Talk show ini disponsori oleh Kalbe dengan tema Sehatkan Ibu, Lindungi Si Buah Hati. Talk show ini akan ada 2 topik, yaitu yang pertama akan ada topik kejar vaksinasi untuk tumbuh kembang anak yang optimal dan nutrisi tepat tunjang produktivitas. Betul sekali. Kemudian sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, FS, Master of Science, Doctor of Philosophy, Dokter Spesialis Layanan Primer, FSIPH, FISCM, dan kami izinkan membacakan untuk CV-nya dari dokter. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan ilmu pendidikan kedokteran komunitas di FKUI. Kemudian juga beliau sudah mengajar di FKUI sejak 1997 sampai saat ini dan menjadi koordinator klinik satelit Makara sejak tahun 2018. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman konsultasi yang mana termasuk di WHO, di ADB, di UNAIDS for HIV Indonesia dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Dr. Trevino juga sangat aktif di organisasi, di antaranya ada sebagai Secretary General of the Indonesian Rural and Remote Doctor Association, Vice Chairman of the Indonesian Association of Family Physician, dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali. Keren sekali ya moderator-moderator kita pada hari ini. Kalau begitu untuk Dr. Trevino kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Aduh, gak kedengaran suaranya. Selamat siang. Asik. Bapak Ibu yang merasa perlu sekali mendengar topik ini, boleh bergeser ke tengah ya, supaya lebih bisa konsentrasi. Karena suara di belakang rame ya. Yang mau konsentrasi dengar lebih ke tengah sini boleh loh. Nah ini Bapak Ibu semua, tadi sudah sedikit dibilang oleh MC bahwa topik kita berkaitan dengan meningkatkan ya kemampuan anak dan salah satunya optimalisasi buat tumbuh kembang anak, topiknya mengenai vaksinasi. Sekarang saya kenalan dulu sama Bapak Ibu. Siapa yang masih punya bayi, balita atau anak usia sekolah? Masih ada di belakang. Siapa yang punya cucu? Atau keponakan usia anak sekolah. Nah, sip ya. Penting dong kita dengar materi ini, betul ya? Nah, sekarang kalau yang tadi kepanjangan tuh perkenalannya, sebenarnya yang paling penting yang bicara. Bener dong ya. Siapa yang pernah ke dokter spesialis anak? Bener dong, kalau nggak bawa anaknya, bawa cucunya, kalau nggak dulu kecil kali ya. Ini yang bicara ini bukan cuma spesialis anak loh. Ini gurunya spesialis anak. Wah, jadi hebat banget loh ya. Tepuk tangan dulu nih ya. Ini profesor yang bicara. Lebih dari spesialis anak ya. Dan Profesor Sujatmiko, namanya siapa? Profesor Sujatmiko akan bicara tentang vaksinasi untuk anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar ya. Itu buat kita loh ilmunya. Buat yang punya cucu, punya keponakan, punya anak, ya. Dan kita kenalan sedikit di sini bahwa Profesor Sujatmiko adalah anggota Satgas Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ada kumpulan dokter-dokter ini yang kemudian bicara juga mengenai pertumbuhan kembang anak dan tentang vaksinasi. Profesor Sujatmiko adalah salah satu anggota Satgasnya dan menjadi guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Departemen Anak. Untuk tidak lama-lama lagi, Profesor Sujatmiko silahkan sudah siap di depan. Dan kita tepuk tangan dan semangat buat Prof. Sujatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya punya 3 cucu ya, 4 sekarang ya. Bapak Ibu sekalian yang punya anak masih di TKA siapa? TKA? TKA nggak ada. TKB ada nggak? Siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, ada 400 ya. Oke. Siapa yang udah punya cucu?
Ini pada yang semua nih 1, 2, 3, 832. Bagus, makasih. Jadi topik yang akan saya sampaikan terutama untuk ibu bapak yang punya anak di PAUD, TKA, TKB, kelompok bermain, dan SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Mau dengerin gak ibu-ibu bapak? Alhamdulillah ya. Jadi bapak semua orang tua pasti pingin anaknya tumbuh kembang optimal, betul tidak? Jadi pingin anaknya kalau tumbuh kembang optimum itu tumbuhnya tuh fisiknya bagus, tinggi, ya, nggak stunting, gesit, kuat, itu yang disebut tumbuh. Kalau kembang itu adalah kemampuan komunikasinya, kemampuan interaksinya, ya, bermain dengan orang lain, itu tumbuh kembang. Pengen anaknya tumbuh kembang optimum? Nah, pengen. Baik. Nah, caranya gampang. Tadi Prof Rini udah menjelaskan. Nomor 1 apa dulu yang penting supaya anaknya tumbuh kembang optimum? Pertama apa? Nutrisi. Betul sekali. Tadi siapa yang jawab nutrisi dapat sepeda dari Pak Jokowi ya. Nutrisi mulai kapan? Nutrisinya dari mana? Sejak dalam kandungan sampai remaja, amit-amit, ya kan? Tapi nggak cukup cuma nutrisi aja. Dokter Prof ini tadi bilang apa? Yang kedua apa? Stimulasi. Bagus sekali. Stimulasi itu artinya apa? Kita beri contoh bicara, contoh menari, menggambar, menyanyi tiap hari. Kalau nutrisi itu membentuk otaknya, ototnya itu nutrisinya dibentuk oleh nutrisi. Tapi kalau stimulasinya contohnya itu merangsang fungsi otak supaya bekerja lebih bagus. Pengen anaknya cerdas? Oke. Tapi harus otaknya, badannya harus dilindungi supaya nggak rusak, ya. Dilindungi dengan proteksi. Proteksi itu artinya perlindungan. Jangan diomelin, jangan dicubit, jangan ditabrak kereta api, ya. Juga jangan sampai sakit. Itu hanya proteksi. Jadi hari ini saya hanya akan mengajak ibu-ibu untuk bagaimana melindungi anak cucu ponakan kita yang udah cantik-cantik tadi supaya mereka tumbuh kembang optimum. Nah, kebetulan besok adalah hari apa besok? Hari Minggu besok, ya kan? Ya betul sekali, Hari Anak Nasional. Dan konvensi atau kesepakatan dunia untuk masalah satunya melindungi anak kita, cucu kita, ponakan kita supaya tumbuh kembang optimum, ya. Jadi itu maka kita hari ini temanya adalah melindungi anak cucu ponakan kita. Nah, kita tidak bicara bagaimana anak cucu kita dipukulin, tapi kita bicara bagaimana melindungi anak cucu kita, ponakan kita tidak sakit berat, nggak cacat dan meninggal. Kenapa? Ada 17 penyakit yang mengancam anak cucu ponakan kita. Udah tahu belum 17-nya? Kalau mau lihat ada di papan tulis. Ini bukan papan tulis ya zaman kita. Ada di layar, ada berapa penyakit yang berbahaya untuk anak-anak kita, ada berapa? 17. Bagus, pintar sekali. Ibu ini pada pintar semua ya. Ada 17. Apa Bu? Dapat tadi ambil sepeda minta Pak Jokowi. Nanti tanya minta panitia. Ada 17 penyakit yang berbahaya mengancam anak cucu kita. Udah tahu? Oleh karena itu, pemerintah kita berbaik hati. Dari 17 itu 12 penyakit imunisasinya gratis. Ada berapa yang imunisasinya gratis? 12 ya. Apa itu? Hepatitis B, BCG, polio, PCV, rotavirus, campak, rubella, ya. Kemudian HPV. Berapa yang gratis imunisasinya? 12. Tapi hanya bisa di posyandu atau puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakitnya yang Dr. Trevino, rumah sakit swasta, beliau tuh punya rumah sakit banyak, itu bayar karena harus bayar pegawai, bayar security ya. Kalau puskesmas gratis ya. Ada 12. Jadi pesan saya pertama, siapa yang punya bayi tadi? 1, 2, 3, ada 84.
Yang punya bayi, lengkapi imunisasinya dari bayi imut-imut sampai umur 2 tahun, harus lengkap atau 18 bulan. Tadi dengan hepatitis B, BCG, DPT, PCV. PCV sekarang gratis di Puskesmas Posyandu. Betul nggak Bu? Betul katanya. Ibu bidan atau biduan Bu? Oh, bukan bidan, bukan biduan katanya ibu rumah tangga. Bagus, pintar ya. PCV gratis sekarang. HPV juga gratis nanti untuk SD. Nah, selain sampai 18 bulan, jangan lupa kalau di sekolah ada imunisasi, pada ikut apa enggak? Di sekolahnya ada imunisasi apa enggak? Ada yang ada yang enggak ada, betul enggak? Nah, kalau yang ada, ikut deh. Bahkan dulu udah waktu bayi imunisasi, tetap harus dilengkapi ya, lengkapi. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga membuat jadwal imunisasi sama yang Depkes sama, beda-beda dikit. Jadi ibu nggak usah bingung, kok IDAI sama Depkes beda? Enggak beda, sama ya. Jadi boleh ikut jadwal mana aja. Nah, emang banyak yang sakit berat. Ibu-ibu tahu nggak sih banyak yang sekarang sakit berat di rumah sakit? Pada tahu nggak? Tahu ya? Tahu, karena ibu kerja di rumah sakit ya Bu ya? Ya. Yang nggak kerja di rumah sakit banyak yang nggak tahu, dipikir nggak ada, karena di televisi nggak ada berita-berita sakit berat kan? Ada nggak di televisi? Adanya berita artis kawin cerai, ya, mobil ditabrak kereta api, ya kan? Ada nggak berita di rumah sakit orang sakit berat begini di rumah sakit di TV? Nggak ada, karena wartawannya nggak tertarik, lebih tertarik pada artis yang kawin cerai. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau ke rumah sakit banyak sekali anak-anak kita yang sakit berat. Tiap hari boleh deh. Jangan cuma Jumat Kliwon, Selasa Pahing. Tiap hari ada yang sakit ya. Nah, ini contohnya. Penyakit campak pada tahun 2022 menyerang banyak di berbagai provinsi, terutama Sumatera dan Jawa. Tahun 2023 juga masih. Penyakit campak bisa menyebabkan anak kita sakit berat, cacat, meninggal, kena radang paru, radang otak. Kalau rubella yang kena ibu hamil, siapa yang lagi hamil di sini? Atau yang hampir akan nyaris hamil siapa? Hati-hati kalau kena rubella, bayinya bisa cacat, ya. Difteri juga gitu, lehernya tersumbat, napas terpaksa lehernya dibolongin supaya bernapas. Serem apa enggak? Kasihan apa enggak? Kasihan, ya. Begitu juga batuk 100 hari, begitu juga tetanus, begitu juga polio ada di mana-mana. Polio cuma ada di Aceh sama Purwakarta sama Jawa Barat. Radang paru di mana-mana ada. Setiap jam 2 sampai 3 balita Indonesia meninggal karena radang paru. Ya, nomor 2 karena diare. Ya, maka sekarang infeksi pneumokokus PCV itu gratis supaya bayi balita kita, cucu kita, ponakan kita nggak ada yang meninggal karena radang paru. Di samping juga infeksi HPV yang bisa menyebabkan kanker leher rahim sekarang gratis, hanya khusus untuk anak umur kelas 5 sama kelas 6. Untuk ibu-ibunya beli sendiri karena mahal ya. Agus, ibu ketawa ibu ya. Nah, emang anak-anak cucu kita bisa ketularan penyakit bahaya nggak? Bisa apa nggak anak cucu kita ketularan penyakit bahaya? Bisa. Dari mana? Dari sekolah, dari bapaknya yang belusukan kemana-mana, dari pembantu, dari sopir, dari ajudan yang kemana-mana ya. Loh kan sudah makannya udah mandi, makan bergizi, emang masih bisa ketularan, bisa nggak? Udah mandi bersih, udah rumahnya bersih, makan bergizi, masih bisa ketularan penyakit apa enggak? Masih bisa, betul sekali ibu itu. Ibu kader ibu ya. Nah, ibu kader kita katanya. Kenapa? Karena walaupun kita mandi bersih, rumah bersih, tapi kalau ada virus bakteri masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita digigit nyamuk, itu kita bisa sakit. Jadi mandi bersih, lingkungan bersih penting, tapi tidak cukup melawan penyakit. Wah, udah makan vitamin, suplemen, apakah masih bisa tertular nggak kira-kira? Makan suplemen sehari 3 karung, seminggu, masih bisa kena penyakit nggak? Makan suplemen banyak, makan vitaminnya banyak, masih bisa, betul sekali pada pintar. Kenapa? Suplemen, vitamin itu hanya membuat
badan kita saja kuat, tapi tidak ada tentara di dalamnya yang menjaga, ya. Badan kita masih bisa masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, digigit nyamuk masih mempan. Tuh benar ya. Jadi gimana? Semua negara bilang paling efektif imunisasi. Loh kenapa efektif? Karena infeksi itu membentuk tentara dalam badan kita. Kalau makanan bisa herbal, suplemen itu hanya membuat badan kita aja, tapi nggak ada tentara dalamnya. Ibaratnya rumah itu cuma rumahnya, nggak ada penjaganya, nggak ada polisinya. Kalau imunisasi menghasilkan antibodi, membentuk tentara di dalam. Jadi kalau virusnya, bakterinya masuk lewat hidung, lewat masuk mulut, lewat gigitan nyamuk, di dalam dijaga sama tentara, diketok sama tentara satu-satu kepalanya, gitu kan? Dicolok matanya satu-satu. Itu bedanya imunisasi, bahwa imunisasi paling efektif. Semua negara bilang begitu, bukan saya yang ngomong, bukan Dr. Trevino, tapi semua negara ngomong begitu. Nah, makanya lengkapi imunisasi dari bayi imut-imut sampai SD. Ada satu hal yang menarik. WHO sejak zaman dulu mengatakan bahwa perhatikan imunisasi untuk anak prasekolah. Apa anak prasekolah? Anak PAUD, anak TKA, TKB, atau anak yang baru masuk dari TKA, TKB ke SD. Siapa anaknya kelas 1 SD sini? Enggak, anaknya kelas 1. Kelas 1 SD. Nah, cucunya kelas 1 SD. Itu termasuk yang harus diperhatikan imunisasinya. Kenapa? Imunisasi waktu masa bayi sampai ke anak usia SD itu terlalu jauh. Sehingga kekebalannya mungkin udah habis, udah berkurang. Ya. Maka WHO mengingatkan untuk melengkapi imunisasi anak usia sebelum masuk sekolah ke SD, ya, sebelum masuk TKA, TKB, lengkapi dulu imunisasinya, ya. Itu WHO mengatakan, dan dulu namanya preschool dan school vaccination. Di Indonesia makanya ada imunisasi di sekolah, namanya bulan imunisasi anak sekolah, ya. Tapi sekali lagi saya tanya, ada nggak yang sekolahnya tidak melakukan imunisasi? Ada nggak? Ada yang di sekolah nggak ada imunisasi? Ada. Jadi walaupun pemerintah sudah menyediakan gratis, ada yang sekolahnya nggak mau. Siapa yang nggak mau? Orang tuanya yang nggak mau. Ada juga kepala sekolahnya nggak mau. Betul nggak? Betul kan? Oh, betul kata ibu itu. Ibu kepala sekolah di mana, Bu? Oh, Bogor. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak sekolah, yang di sekolahnya tidak ada program imunisasi, hati-hati. Karena kekebalannya mungkin sudah habis. Dari bayi imut-imut sampai SD kelas 1 itu kekebalannya sudah habis. Harus dilengkapi gitu. Maka Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam jadwal imunisasinya mengingatkan agar anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dicek imunisasinya. Kalau belum lengkap segera dilengkapi sebelum masuk sekolah. Lu kenapa begitu? Karena orang tua dan dokter sering lupa mengingatkan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun imunisasi. Betul gak? Kalau ke dokternya ngingetin gak umur 3 tahun disuruh imunisasi? Mengingatkan apa enggak? Tidak, kadang-kadang dokternya lupa. Apalagi orang tuanya. Jadi yang sekarang punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nanti sampai ke rumah buka catatan imunisasi, lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah imunisasi apa belum? Lo imunisasinya apa? 3 tahun misalnya, 4 tahun influenza. Influenza kok nggak disediakan di puskesmas? Betul, itu memang harus beli sendiri. 5 tahun DTP dengan IPV. Kalau ikut program di sekolah ada, tapi baru umur 7 tahun. 5 tahun, 6 tahun belum ada, tapi kekebalannya udah keburu habis. Nanti di sekolah bisa ketularan anak-anak lain teman-temannya. Maka sebelum umur 5 tahun, 6 tahun, sebelum masuk SD, kalau bisa TKA, TKP dilengkapi imunisasinya supaya pada waktu masuk SD sudah lengkap, ya. Ya. Untuk mencegah apa? 4 penyakit berbahaya atau 6, ya. Pertama difteri tadi yang kalau tersumbat tenggorokannya harus dibolongi, ya. Mau nggak anak-anaknya, anak ibu bapak
tenggorokan dibolongin nggak mau ya. Imunisasi DPT ya, sama polio. Jadi isinya 4 vaksin. Satu kali suntik ada 4 vaksin. Namanya vaksin tetravalen. Artinya isinya 4 vaksin. Demikian juga pada SD kelas 1. Kalau di sekolah tidak ada imunisasinya, minta ke dokter atau ke puskesmas, anak saya ini SD kelas 1 kok di sekolahnya nggak ada imunisasi, minta. Karena kalau tidak nanti bisa ketularan dari teman-temannya. Nah, emang influenza penting. Influenza itu menyebabkan kematian pada balita pembunuh ketiga. Ya, bikin juga difteri, pertusis, campak. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang punya anak usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun, usia PAUD, TK, SD, kelas 1, buka nanti sampai rumah, buka catatan imunisasinya. Kalau belum lengkap segera dilengkapi. Nah, imunisasinya apa? Untuk anak sekitar 5-6 tahun pakai vaksin yang isinya 1 kali suntik ada 4 vaksin, yaitu vaksin tetravalen. Isinya apa? DTaP dan IPV. DTP IPV. Ke dokter atau ke puskesmas minta kalau ada ya, untuk sebelum SD kelas 1. Nah, selanjutnya kenapa perlu di booster? Karena kalau hanya mengandalkan imunisasi waktu sampai umur 18 bulan, itu akan habis kekebalannya menjelang umur 5 tahun. Kekebalan udah habis dalam badan, tentaranya habis dari tentara yang dibentuk umur sampai 18 bulan. Maka harus di booster lagi sebelum masuk SD, yaitu school entry, sebelum masuk sekolah SD, yaitu di TK boleh, di TKA, TKB boleh, ya. Jadi segera dilengkapi sebelum masuk SD. Nah, demikian juga imunisasi polio, kekebalannya sudah habis, padahal polio di Aceh dan di Purwakarta sedang ada, tempat lain alhamdulillah nggak ada. Nah, kenapa sih kok imunisasi diulang-ulang? Udah bayi imut-imut 18 bulan kok ada lagi kelas umur 4, 5, 6 tahun, 7 tahun. Karena habis tadi. Kalau nggak di booster lagi usia masuk SD, itu habis kekebalannya. Itu yang sering kita dengar ibu-ibu ngomel. "Ah, Pak Dokter, anak saya udah imunisasinya lengkap kok masih kena, kok masih sakit." Ibu udah booster belum? Apaan booster? Umur 5 tahun, 6 tahun? Belum. Nah, pantes. Jadi kalau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lupa di booster, habislah kekebalannya. Bisa sakit difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella dan lain-lain. Jadi bagi yang punya umur anak 4, 5, 6 tahun harus segera di booster. Nah, Pak Dokter, bagaimana imunisasi COVID masih perlu apa enggak? Imunisasi COVID lebih penting untuk lansia kayak saya. Siapa yang umurnya udah lebih dari 60 tahun? Siapa yang umurnya lebih dari 60 tahun? Nah, 60 tahun. Imunisasi COVID harus 4 kali. Kalau belum 4 kali hati-hati. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak umur 6 sampai 17 tahun cukup 2 kali. Jadi kalau anak-anaknya sudah imunisasi COVID 2 kali sudah alhamdulillah cukup, ya. Oh, rabies gimana rabies? Sekarang ada banyak rabies di Bali, di NTT. Yang perlu divaksin rabies adalah anjingnya. Sama orang yang digigit anjing yang juga rabies boleh. Saya punya anjing juga, saya takut digigit anjing saya, ya anjingnya aja divaksin, orangnya nggak usah. Tapi buat mereka yang bekerja di peternakan misalnya, takut digigit anjing rabies boleh orang dewasa. Jadi vaksin rabies hanya penting untuk anjingnya atau orang yang sudah digigit oleh anjing rabies. Imunisasi COVID penting untuk lansia harus 4 kali, sedangkan untuk 6 sampai 17 tahun cukup 2 kali. Nah, jadi anak saya sedang batuk pilek, boleh nggak divaksin? Tetra tadi, anak saya TK misalnya mau vaksin yang tetravalen tadi yang 4 macam. Kalau dia batuk pileknya nggak demam, anaknya happy aja joget-joget, boleh. Tapi kalau pakai demam, anaknya diem bengong gitu, tunda dulu sampai sembuh. Wah, anak saya baru sembuh sakit macam-macam, boleh divaksin ya. Walaupun sudah pernah sakit anu, boleh tunggu 1 bulan baru kita imunisasi ya. Nah, anak saya berkebutuhan khusus, tadi ada ibu tadi ya, anak saya ADHD, boleh nggak divaksin? Justru mereka yang harus kita prioritaskan.
anak sindrom Down, anak disabilitas intelektual, anak dengan talasemi, anak dengan kelainan jantung, anak dengan epilepsi, anak dengan talasemi alergi. Boleh divaksin, syaratnya tidak sedang demam. Anaknya happy-happy, minum obat teratur, don't worry Handayani, ya, vaksin boleh, ya. Ya. Nah, kemudian, waduh, buku catatan anak saya hilang, gimana nih, kena banjir, karena pindah-pindah rumah dari apartemen ke apartemen ke sana mari, ya. Boleh kalau bukunya terlambat, bukunya hilang, bilang ke dokternya, minta di booster lagi. Nanti kalau double-double gimana? Imunisasi double itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah merasa sudah di booster padahal belum di booster. Kekebalannya nggak ada. Tapi kalau double karena bukunya hilang atau lupa, atau yang ngantar biasanya neneknya, ya kemudian imunisasi lagi, double nggak masalah. Ibaratnya pagar, malah imunisasinya dari lebih tinggi lagi. Nah, supaya ngejarnya kalau ketinggalannya banyak, selama COVID banyak yang ketinggalannya imunisasinya banyak, terlambat, itu datanglah minta sekali datang 2 atau 2 suntikan sekaligus. Ya, misalnya DPT-nya sama PCV-nya atau DPT sama MR. Nggak masalah, di seluruh dunia semua negara sudah biasa melakukan suntikan ganda. Sejak awal tahun 2000, 180 negara sudah melakukan suntikan ganda, suntik paha kiri atas yang crispy, ya dengan jadi suntikan sekali datang 2 suntikan itu aman, don't worry Handayani, ya. Nah, sudah lama di Indonesia di Jogja sudah dilakukan imunisasi ganda itu sejak tahun 2008, di NTT di NTB sudah sejak tahun 2016, ya, di Bangka Belitung sudah sejak tahun 2018. Jadi aman, gak ada masalah, ya. Di Jakarta juga sudah mulai. Nah, kalau demam sedikit habis imunisasi gak masalah, ya. Demam-demam dikit, bengkak sedikit, kasih obat turun panas. Kalau habis imunisasi demam, kasih obat turun panas. Tapi ada vaksin yang jarang demam. Semua vaksin bisa bikin demam, tapi ada vaksin yang demamnya sedikit. Boleh minta ke dokternya, dok saya minta yang vaksinnya demamnya sedikit saja. Lu kenapa? Karena anak saya sering kejang. Nah, boleh minta begitu, ada. Tapi tidak ada vaksin yang betul-betul nggak ada demamnya, tidak ada. Semua bisa demam, tapi ada yang demamnya ringan, ada yang demamnya berat. Nah, kalau sudah diimunisasi kok masih bisa tertular? Masih bisa, tapi jauh lebih ringan. Anak saya sudah diimunisasi lengkap, ada kemungkinan belum lengkap, atau memang imunisasi tidak mencegah 100%. Oke? Nah, kalau ada saudara kasih, masih 15 menit lagi ya, masih 15 menit. Oke. Kalau ada saudara kita yang diajak, ayo kita lengkapi anaknya. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau biarin aja. Tapi kalau dia mau kita hargai. Wah bagus, sayang anak ya. Jadi kalau ibu punya menantu, punya anak cucu, punya menantu ya. Anaknya, ayo lengkapi imunisasinya. Kalau dia mau kita puji. Wah hebat nih ibunya, menantunya ini sayang anak. Nah tapi kalau ragu-ragu gimana, menantunya ragu-ragu karena dengar gosip, dengar itu, kita tanya baik-baik, jangan kita marahin. Menantu nanti ngomel, nanti kabur dia. Tanya kenapa sih kok ragu? Di seluruh dunia booster nggak ada masalah. Ya mungkin dia sering dengar-dengar gosip sesama ibu-ibu yang nggak bekerja. Biasanya ibu yang nggak bekerja, kalau ibu yang bekerja tuh nggak sempet dengerin gosip ya nggak, udah capek ya. Jadi kalau yang ragu jangan dimarahin, jangan ditanya kenapa sih ragu ya. Kita nasihatin, hati-hati loh anak kamu yang cantik begini, yang ganteng kayak Dr. Trevino, tiba-tiba kena sakit campak, kena meningitis, bisa radang otak cacat, apa nggak kasihan ya? Kita sentuh hatinya. Kalau itu menantu kita atau tetangga kita ya, kalau dia menolak, udah nggak mau, ya udah biarin aja, jangan diapa-apain, jangan dimusuhin, jangan dia. Nah, jadi bagi yang tadi mungkin sambil ngobrol, saya ulang sedikit ya, bahwa pemerintah kita sudah menyediakan 12 macam vaksin untuk mencegah penyakit ya. Tetapi pemerintah kita baru mengutamakan sampai 18 bulan, kemudian mulai lagi umur SD kelas 1. Sedangkan WHO mengingatkan bahwa hati-hati anak usia prasekolah, kalau imunisasinya belum lengkap, segera dilengkapi sebelum masuk SD. Ini WHO mengingatkan sejak zaman purba dulu. Dan di Indonesia juga ada program
bulan imunisasi anak sekolah. Tapi tidak semua sekolah mengadakan, betul nggak? Ada sekolah yang nggak mau bulan imunisasi anak sekolah, betul nggak? Betul kata ibu tuh. Kadang-kadang ada sekolahnya yang nggak mau. Kalau sekolahnya nggak mau, anak ibu dia diimunisasinya ke tempat lain, ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter. Oleh karena itu Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam jadwalnya tuh mengingatkan, hati-hati umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dicek lagi lengkapi, yang belum lengkap segera dilengkapi ya. Sebelum masuk SD kalau bisa udah ditambah di booster tadi, karena banyak orang tua bahkan dokter yang lupa mengingatkan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, menjelang 7 tahun ya. Itu lupa. Apa yang harus diberikan? Suntikan DTP ya. Tambah dengan HPV boleh ya untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus. Ini dia. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa bayi harus dilengkapi semua imunisasinya. Salah satunya menggunakan vaksin yang isinya 6. Kalau 6 bahasa Latin namanya hexavalen isinya. Kalau sudah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7 tahun, pakai vaksinnya yang 4 macam, tetravalen. Kalau sudah SD kelas 1 sampai SD kelas 2, SD kelas 5, SD kelas 6, sampai dari remaja yang amit-amit itu pakai Tdap. Ya, Tdap itu vaksinnya hanya 3 macam ya. Dan isinya hampir sama dengan yang untuk umur dia. Sekali lagi jadi saya ingatkan bahwa bayi perlu imunisasi enggak Bu? Bayi perlu imunisasi apa enggak? Perlu. Anak TK, SD, PAUD perlu enggak dilengkapi imunisasinya? Anak SD perlu enggak dilengkapinya? Nah, untuk bayi yang imut-imut boleh pakai vaksin yang 6 sekaligus disuntikkan isinya hexa. Yang untuk umur PAUD TK tadi vaksin isinya berapa? Isinya berapa? 4, betul sekali. Tetra isinya 4. Yang untuk SD ke atas pakai vaksin isinya 3. Apa itu? Tdap, betul sekali, betul. Bagus ya. Makasih banyak. Saya kira demikian, waktunya masih ada 15 menit. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Keren nggak? Keren ya? Keren apa keren banget? Waduh, keren banget. Rugi yang di belakang nggak dengerinnya. Rugi. Tuh. Bintangnya 5 atau bintang 6? Wah, 6. Asal jangan bintang 7 ya. Jadi puyer ya. Puyer sakit kepala kalau bintang 7 ya. Nah. Ya. Mungkin ada yang puyer bintang 7 juga ya mau nanya. Silahkan. Mari, yuk silahkan. Selamat siang dokter, salam sehat ya dokter. Amin. Saya Risa dokter dari Primaya Hospital. Izin dokter, saya ingin bertanya terkait tadi kan dokter menyampaikan di materi dokter untuk anak dengan alergi itu boleh divaksin. Nah kebetulan dokter saya sendiri memiliki bakat alergi yang cukup banyak dokter dari saya sendiri. Kemudian saya merasa itu menurun ke anak saya. Anak saya saat ini usianya 4 tahun dan kebetulan ketika demam dan ada disertai nyeri gigi gitu ya, saya berikan ibuprofen, ternyata memang anak saya nggak bisa. Nah kemarin itu kan sempat ada program tambahan vaksin polio dari pemerintah ya dokter. Itu setelah diberikan vaksin, anak saya matanya bengkak dokter, seperti saya ketika alergi dokter. Jadi matanya bengkak seperti berisi cairan dan itu tidak hilang selama 3 hari. Kemudian saya konsultasikan ke puskesmas terkait KIPI tersebut dan diarahkan untuk tidak melanjutkan polio yang kedua karena itu 2 dosis dokter. Mohon Umurnya berapa? 4 tahun dokter. Polionya disuntik atau ditetesin? Dites. Bagus. Jadi Terima anak kasih, ibu dokter. ini alergi pada polio. Waktu bayi kan ditetesin polio juga? Ditetes dokter. Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh ya. Jadi alergi itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena faktor vaksinnya, bisa juga sebelumnya dia makan apa sesuatu kemudian digabung. Buktinya apa? Kalau alergi karena vaksinnya, maka harusnya pada waktu umur bayi imut-imut itu 0, 1, 2, 3, 4 juga akan
bengkak. Jadi mungkin bukan murni vaksinnya ya. Karena faktor turun ibunya kan ya. Faktor turunan ya, bukan tanjakan ya. Bukan ya. Jadi pada umumnya vaksin itu aman. Kalau cuma bengkak-bengkak 2 hari 3 hari nggak hilang ya. Kalau cepat hilang gampang. Kalau alergi mau cepat hilang taruh di perapatan dia hilang langsung ya. Nah jadi kalau cuma bengkak-bengkak sedikit ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau takut nggak usah. Kenapa? Karena masih ada kekebalan mungkin mudah dari bayi masih ada. Atau berikanlah polio yang disuntik. Yang di dalamnya ada, dalam vaksin itu ada tuh ya. Yang booster pada anak usia school entry. Itu DTaP, IPV. Itu suntik, itu beda vaksinnya. Yang diteteskan itu virus hidup, yang disuntikan itu virus mati. Jadi boleh pakai IPV. IPV sendiri agak susah belinya di mana, tapi kalau yang digabung itu ada di IPV. Jelas Ibu ya? Ya mudah-mudahan aman ya. Oke, makasih, Terima kasih bagus. banyak dokter. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Ya, Ibu itu sebutkan nama, NPWP dan nomor sepatu ya. Saya ibu rumah tangga nggak punya NPWP Pak. Oke, bagus. Nama saya Sari, saya tinggal di kampung. Sebenarnya anak saya udah gede, cuman seingat saya waktu anak saya masih kecil itu nggak ada imunisasi HPV, itu tidak ada. Terus EMR juga saya tidak berikan ke anak saya karena maklum karena kita kurang mampu, jadi kita tidak memberikan vaksin tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, pengulangan imunisasi itu kan di SD kan. Nah, saya merasa waktu saya umur 17 tahun saya juga pernah dapat vaksin. Cuma saya lupa waktu itu vaksin apa yang digerakkan oleh RT saya. Apa itu juga berlaku untuk anak-anak sekarang? Umur berapa sekarang anak Ibu? Oh, kalau anak saya udah gede, udah umur 20. 20. Yang paling kecil 20 tahun. Oke. Terus yang saya mau nanyakan, dulu di keluarga saya itu kan kalau sakit asma itu kan suka turunnya ke lawan jenis. Cuman kebetulan anak saya yang cowok itu nggak sakit. Dan untuk kita mengetahui anak kita asma apa enggak itu kita harus cek kemana? Ya bagus pertanyaannya. Agak susah nih pertanyaannya. Jadi zaman dulu kata Ibu tidak ada vaksin HPV, betul. Dulu pemerintah kita belum mampu Bu ya. Betul Bu. Pemerintah kita sekarang udah lumayan Bu. Jadi zaman dulu MMR belum ada. Pemerintah hanya mampunya campak. Sekarang pemerintah sudah mampu. Kita diberikan gratis sekarang campak rubella. Dulu bisa beli Bu, beli sendiri. IPV juga dulu belum ada, sekarang gratis di pemerintah kita. Nah, bagaimana kalau anak yang sudah umur 20 tahun, yang penting adalah imunisasi yang mengandung perempuan atau laki Bu? Laki ya? Laki. Masih bisa kalau dia mendaki gunung, sana itu bisa sakit tetanus. Boleh di boosternya yang ada T-nya, yaitu Tdap tadi, ya. Untuk yang dewasa atau untuk remaja Tdap itu kalau takut tetanus, ya, terutama itu bahayanya. Kemudian untuk yang lain kalau dia perempuan coba imunisasi MR, masih 5 menit lagi. MR itu untuk perempuan untuk mencegah kalau hamil jangan sampai janinnya amit-amit jabang bayi jangan sampai kepalanya kalau dia kena virus rubella otaknya kecil, matanya buta, telinganya amit-amit jabang bayi, jantungnya juga bocor. Yang lagi hamil jangan dengerin omongan saya ini. Jadi kalau remaja masih dapat MR kalau ada ya. Tapi memang pemerintah sementara tidak menyediakan untuk remaja. Kenapa? Vaksinnya terbatas. MR hanya sampai anak SD kelas 1. Yang di atas itu kalau mau juga ya mungkin mesti bayar sendiri. Bagus sekali. Umur 17 tahun itu mungkin tadi ada imunisasi HPV mungkin ya. Tapi HPV mesti bayar sendiri tahun. Kalau mau gratis dia anak SD kelas 5, kelas 6 HPV gratis. Kalau beli sendiri harganya 850.000 ya, kurang lebih segitu. Gratis kalau oleh pemerintah kita, baik banget. Cukup jelas Bu, ada lagi. Nah asma. Asma itu bisa menurun, turunan ya bukan tanjakan ya. Tapi ada syarat satu yang kedua, pencetusnya ada.
Walaupun turunan asma dia nggak ada pencetusnya, nggak akan muncul. Nah pencetusnya tuh bermacam-macam. Ada yang kena asap rokok jadi asma, ada yang makan coklat jadi asma, ada yang kena bulu kucing asma. Tiap orang beda-beda. Jadi tinggal ditanya aja kalau ini habis makan coklat. Nah berarti hindarinya itu. Tiap orang beda-beda, tapi prinsipnya betul asma itu menurun. Kalau ada pencetusnya baru dia timbul sesak. Gitu Bu. Jelas Bu ya? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau nggak jelas jangan datang ke rumah saya Bu ya. Saya hari ini nggak pulang soalnya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada 4,5 menit lagi. Ya. Sebelumnya terima kasih Prof atas kesempatannya. Nama saya Ika. Saya mau tanya, balita saya usia 3 tahun, 2 bulan yang lalu itu terkena tuberkulosis. Nah, pertanyaan saya sampai sekarang itu dia agak susah dikasih obat. Bukan agak susah tapi susah banget Prof. Jadi selalu dia muntahkan dan paling yang masuk sekitar 20% aja dari semua obat. Dan berat badannya pun belum naik dan batuknya juga sampai sekarang hanya berkurang sedikit. Terima kasih Prof. Tuberkulosis itu disebabkan ada bakteri, entah dari bapaknya, kakeknya, sopirnya, bisa masuk ke saluran napas bayi balita, menyebabkan sakit tuberkulosis, bisa menyerang paru-paru dan pada bayi balita menyerang otak, menyebabkan radang otak. Makanya TBC itu berbahaya, maka lengkapilah dengan imunisasi BCG sejak dini. Nah, kalau sudah terlanjur kena bagaimana? Segera obati, obatnya memang betul hanya masukkan lewat mulut. Berupa puyer, biasanya warnanya merah bata, boleh ditambahin rasa apa aja. Mau rasa stroberi boleh, mau pakai sirup ABC, sirup Mbah Marijan boleh, mau rasa kari ayam boleh ya. Ambil pakai pipet sedikit-sedikit, masukkan sedikit-sedikit, cari yang dia suka. Dia suka rasa jeruk, campur rasa jeruk. Suka stroberi, campur rasa stroberi. Kalau perlu dikasih contoh, misalnya pura-puranya ada kakaknya atau pura-pura kita tetesin, kita kasih contoh. Dia mau pelan-pelan. Jadi pelan-pelan Bu. Kemudian posisinya juga berbaringnya agak miring supaya disemprotkannya ke samping. Jangan tegak lurus gini dia akan dimuntahin. Jadi posisi berbaring miring, semprotkan ke samping, pelan-pelan, insya Allah ditelan. Tapi kalau perlu boleh ditambah sirup apa saja. Mau sirup stroberi, jeruk, rasa kari ayam, rasa kopi susu, apa-apa sirupnya aja. Jelas ya Bu ya, dicoba pelan-pelan pakai pipet ya. Rasanya kalau perlu kita pura-pura, kita juga pura-pura minum tapi pakai pipet yang lain ya. Isinya Coca-Cola atau apa gitu. Oke. Waktu tinggal 1 pertanyaan terakhir ya. Saya dok. Ada 2 nih, ada 2 terakhir deh. Ya. Yang depan dulu. Nama saya Rahel, umur saya 69. Saya berobat di RSM itu udah ada 20 tahun. Di bagian alergi imunologi karena saya ada asma. Dulu waktu itu awalnya itu kan saya di tes alergi ya, tes alergi setiap tahun. Itu banyak sekali alerginya, ikan, udang, baju, pokoknya yang katun-katun. Tapi setelah itu saya dikasih dokter itu obat Symbicort untuk sedot. Sampai sekarang saya berobat. Terus beberapa tahun yang lalu tes alerginya saya kembali lagi tes. Itu udah banyak banget berkurang. Tinggal debu sama kapuk gitu loh. Jadi debu sama kapuk. Jadi itu dokter. Jadi saya mau tanya. Kalau penderita asma itu apakah seterusnya berobat atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Ya, Ibu di belakang Bu. Pertanyaannya apa Bu? Supaya nanti jawab. Yang pertama itu mengenai TB, Prof. TB. Nah, TB itu bisa terjadi di mana saja. Ya kan? Contohnya seperti kejadian cucu saya pernah di bawah ketiak. Sebelumnya dia ada nyeri-nyeri, aku pikir dia kenapa gitu. Ternyata TB. Itu berbahaya nggak untuk ini semuanya? Dan kedua, dengan cara memberi obat
puyer, pakai pipit kadang-kadang kan masih suka keluar ya untuk balita. Kalau dikasih lalu zaman dulu katanya tutup hidungnya. Bahaya tidak itu? Sudah. Ya, kasih. bagus. Di pertanyaan Ibu tadi soal alergi. Alergi tadi patokannya adalah satu faktor turunan, satu faktor pencetusnya ada. Kalau pencetusnya bisa dihindari, insya Allah gak bakal kambuh. Obat hanya membantu mengurangi supaya tidak kambuh. Itu aja prinsipnya Bu ya. Nanti mungkin ada topik alergi. Nah Ibu pertanyaan yang kedua, waktunya udah habis Bu. Ya Ibu pertanyaan yang pertama TB. TB itu kalau masuk ke dalam badan si anak, saya dokter anak soalnya bukan anak dokter ya, jadi saya bisa jelasinnya. Kalau dia masuk tubuh anak bisa menyerang paru-paru, otak, ginjal dan bahkan kemana-mana. Jadi TB itu berbahaya. Yang kedua, kalau minumkan obat untuk anak-anak, jangan ditutup hidungnya. Nanti kalau dia bernapas lewat mulut, obatnya masuk ke paru-paru bukan ke usus. Kalau masuk ke paru-paru, paru-parunya bisa rusak. Jadi nggak boleh kejam kayak zaman Belanda, hidungnya ditutup nggak boleh. Jadi gimana caranya? Posisi miring, berbaring, semprotkan pakai pipet ke kiri atau ke kanan supaya pelan-pelan dirasa-rasa kok enak ternyata. Nanti disedot pelan-pelan. Memang agak sulit. Tapi kalau diminum obat tiap hari, walaupun kadang-kadang keluar sedikit, don't worry Handayani, insya Allah bagus. Nah jadi waktunya udah habis ya Dr. Trevino ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu sekalian yang punya cucu, punya bayi ya, lengkapi imunisasinya bayi ya, jangan lupa ya, sampai umur 18 bulan. Ketika dia masuk PAUD, masuk TKA, TKB, playgroup, lihat lagi imunisasinya udah lengkap apa belum. Kalau belum segera dilengkapi. Sebelum masuk SD juga dilengkapi lagi imunisasinya supaya jangan ketularan dari teman-teman SD. Kenapa? Karena kekebalan udah habis ya. Jadi kalau pada waktu bayi kita boleh menggunakan 1 kali suntikan dan 6 vaksin dalamnya, namanya vaksin hexavalen. Valen itu artinya valensi itu jumlah vaksinnya. Kalau untuk usia 4, 5, 6, 7 boleh pakai yang tetra atau yang 4 isi 4. Kalau yang di atas 7 tahun pakai yang isinya 3 atau TDEP. Jelas ibu-ibu sekalian? Kalau ada hal kurang saya mohon maaf. Terima kasih Dr. Trevino. Terima kasih pada semua juga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Profesor Sujatmiko. Terima kasih banyak Prof untuk berbagi ilmunya.